Barakallahu fikum. Apakah ketika orang tua kita meninggal akan bertemu lagi dengan kita? Bagaimana kondisi alam kubur setelah kita meninggal? Ahibati fillah, orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa menghisap dirinya dan dia berbuat untuk yang setelah kematian. Kebanyakan kita itu berbuat untuk setelah pensiun, bukan setelah kematian. Kebanyakan orang kalau sudah umur pensiun, umur berapa jemaah? 55, dia mulai bikin usaha ini, bikin usaha. Kenapa? Persiapan, Ustaz, bentar lagi anak pensiun. Nggak persiapan mati itu. Persiapan pensiun. Itu dunia. Maka yang seharusnya kita lakukan persiapan. Kalau anak mati nanti ada banyak yang sudah anak kirimkan ke alam barzakh sana. Makanya orang kalau mau mati itu yang dia inginkan apa? Sodakoh kan. Ya Allah, anak kalau kepingin sodakoh ya Allah, tapi nggak bisa. Apakah kita bertemu dengan orang tua kita di padang mahsyar nanti? Di padang mahsyar, Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau akan mengingat keluargamu pada hari kiamat di padang mahsyar nanti? Kata Nabi SAW, amma fi thalathati mawatin fala. Di 3 tempat gak akan ingat. Ada 3 tempat di padang mahsyar yang kita gak akan ingat sama siapa-siapa kecuali diri kita. Apa 3 tempat itu? Nah, siapa yang mau jawab? 3 tempat di padang mahsyar yang kita tidak akan ingat sama keluarga kita. Mana yang mau angkat tangan jemaah? Nah, fadhal. Pada waktu hisab. Yang kedua, pada waktu di sirat. Yang ketiga, pada saat timbangan. Masya Allah. Berikan kepada beliau. Masya Allah. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Iya, ada 3 tempat itu. Yang pertama adalah ketika pembagian rapot. Ketika dihisab, dibagi rapot, itu nggak ada yang mikirkan orang lain kecuali dirinya sendiri. Yang kedua, ketika ditimbangan. Orang ketika ditimbang hanya mengingat dirinya. Dan yang ketiga, ketika melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam, itu nggak ada yang ingat. Jadi ada proses ingat, kemudian nggak ingat lagi. Proses ingat, karena yang terakhir kan sirat. Setelah masuk surga, maka di situ mereka akan saling mengingat sudah, mencari keluarganya. Ya. Apakah seorang anak bisa kumpul sama orang tuanya di surga? Bisa kumpul kalau sama-sama masuk surga. Walaupun orang tuanya berada di derajat yang lebih tinggi. Anaknya umpamanya karena amalnya kurang ya masuk surga, tapi mungkin di tempat yang biasa aja. Kata Allah Azza wa Jalla, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman dan diikutin oleh anak keturunan yang beriman, maka akan digabungin nanti jemaah, digabungin tanpa mengurangi amalan yang lebih tinggi. Sebagian ulama mengatakan apakah mereka itu berkumpul pindah surganya atau enggak? Sebagian mengatakan tidak. Mereka hanya bisa berziarah. Seperti antum mudik, ketemu orang tua kapan? Masa kepingin tiap hari antum ketemu orang tua? Kan enggak. Ya antum bisa kumpul sama orang tua gitu. Itu pendapat salah satu pendapat. Yang kedua enggak, dia bisa pindah surga. Karena orang tuanya akan kepingin terus ngelihat anaknya. Bagaimana kondisi alam kubur setelah meninggal dunia? Ini bicara hal yang gaib jamaah. Yang jelas ada azab kubur, ada nikmat kubur. Ada beberapa yang diceritakan Nabi SAW, seperti cerita tentang arwahnya orang-orang yang mati syahid. Arwahnya orang-orang yang mati syahid itu berada di rongga burung yang berwarna hijau. Tasrahu fil jannah haitsu tasha. Burung-burung itu berterbangan di surga Allah semaunya dia. Adapun arwahnya orang mukmin saja yang nggak mati syahid, ya sama di surga, di burung hijau, tapi hanya berterbangan di sekitar pohon-pohon situ. Karena pada saat itu tergantung amalannya. Adapun orang-orang yang berbuat dosa, diceritakan bagaimana Nabi SAW melihat ada tungku ya, yang bawahnya ada kayak apa namanya, seperti
panci. Panci itu yang model lehernya kecil, jemaah. Badannya itu besar. Nabi melihat ketika Isra Mi'raj itu ada wanita-wanita telanjang, laki-laki telanjang satu tempat sana, jemaah. Kalau apinya besar, mereka pada kepingin keluar, tapi nggak bisa keluar, dibakar mereka di sana. Arwah-arwah mereka. Jadi seperti itu kira-kira cerita di alam barzakh sana, dan alam arwah ini alam yang gaib. Jadi kita nggak bisa menceritakan kecuali yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.